Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mendemonstrasikan cara perhitungan kandungan gizi pada masakan, kemudian nanti akan dikonversi ke kebutuhan gizi seseorang. Nah, di sini tugas yang pertama yaitu kalian mencari resepnya terlebih dahulu, tergantung jenis vegetariannya. Di sini saya mendapatkan contoh ya, contohnya adalah saya mendapatkan ovo vegetarian kasusnya. Nah, ovo vegetarian ini dia masih bisa mengkonsumsi telur. Nah, resep yang saya pilih adalah Sunny Side Up Sandwich ya. Jadi ini adalah sandwich dengan telur ya. Nah, kemudian bahannya apa saja? Bahannya adalah roti tawar 4 lembar, beratnya sekian gram, telur ayam 2 butir, beratnya 100 gram, garam, merica, serta minyak sayur untuk menggoreng telurnya. Nah, ini menjadi 2 porsi nantinya. Nah, kemudian kalau misalnya resepnya sudah ada, kalau bisa dilengkapi sampai cara pembuatannya beserta sumbernya ya. Ini hanya contoh saja. Kita langsung ke kandungan zat gizi. Nanti kita juga akan hitung persentase pemenuhan gizinya. Nah, ini saya cari beberapa bahan yang dia mengandung kalori terutama. Nah, kemudian saya tuliskan salin ulang ya kandungan gizinya. Nah, dalam tabel TKP ini masih per 100 gram. Jadi nantinya saat kita tuliskan dalam tabel harus dikonversi sesuai dengan jumlah bahan yang kita pakai. Oke, lanjut. Kemudian kalau misalkan kita sudah tuliskan semua bahan makanan beserta kandungan gizinya, kita bisa mulai mengisi tabelnya. Untuk vitamin B12 ini nanti di skip saja karena ternyata tidak ada di tabel komposisi pangan yang terbaru ya. Jadi ini ada beberapa versi, mungkin saya lewatkan ya, ternyata tidak ada vitamin B12 nya. Oke, yang pertama adalah roti tawar. Roti tawar ini yang kita gunakan 80 gram, tapi di sini per 100 gram, sehingga di sini kita perlu bagi 80 per 100 dikalikan 248 kilokalori, sehingga diperoleh jumlah kalorinya dari roti tawar 80 gram adalah 198,4 kilokalori. Nah, kemudian untuk proteinnya dia 8 gram. Nah, ini kita hitung lagi 8, caranya sama ya, 80 per 100 dikalikan berapa? 8. Kemudian adalah 6,4 gram. Namun lemaknya 1,2 gram ya, sama, lanjut juga 0,96. Oke, mohon maaf ini harusnya koma ya, bacaan Indonesia. Nah, kemudian untuk karbohidratnya 50, jadi ditemukan ini ya 40 gram. Zat besinya 1,5, 80 per 100 dikali 1,5 temunya 1,2. Kemudian kalsiumnya adalah 80 per 100 dikalikan 10 sehingga diperoleh 8. Nah, ini dilakukan ke semua bahan ya, kecuali garam dan merica, bumbunya tidak perlu dihitung. Oke, silahkan ditulis nanti. Nah, kemudian bila kita sudah isi semua kandungan gizi dari bahan makanan ini, maka kita jumlahkan untuk satu resepnya. Nah, ini kita hitung jumlahan dari yang 198,4 ditambah 154 ditambah 8,4 sama dengan 390,8. Nah, kemudian dijumlahkan 18,8, ini 111,76, kemudian karbohidratnya 49,7, zat besinya adalah 4,2, mohon maaf, 4,2 benar. Kemudian ini adalah 94. Nah, kemudian karena ini adalah kandungan gizi untuk 2 porsi, maka ini perlu kita bagi 2 gitu ya. Nah, 390,8 dibagi 2 sama dengan, dia belakangnya 4 ya, kemudian 1, 9, 5, kemudian ini 9,4, ini adalah 55,88,
kemudian 49,7 dibagi 2 yaitu 24,85 adalah 2,1, kemudian ini adalah 47. Nah, jadi kita bisa dapatkan ternyata jumlah zat gizi per porsinya adalah sekian, dan beratnya ini adalah 96 gram ya per porsinya. Nah, kemudian ini adalah kandungan gizi per porsi. Nantinya kita akan bandingkan dengan kebutuhan gizi. Nah, ini kebutuhan gizi rata-rata untuk populasi di Indonesia adalah sekitar sekian. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya untuk persentase pemenuhan gizi adalah kita membagi antara kandungan gizi makanan per porsi dibagi kebutuhan gizi dikali 100%. Contohnya 195,4, ini energinya ya, dibagi 2150, kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya berapa? Bisa dihitung ya masing-masing dari kita. Jadi saya coba buat kalkulator, 190,4 dibagi 2150 dikali 100%. Nah, jadi ketemu dikali 100 ya. Nah, nanti persennya di belakang, jadi 9,08 atau dibulatkan 9,1% gini aja. Nah, ini juga caranya gimana? Caranya sama, 9,4 dibagi 60 kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya berapa? Ini saya kecilkan aja hurufnya. Sama dengan 15,7%. Nah, ini silahkan dihitung sampai yang paling belakang sendiri. Nah, kemudian bila sudah kita hitung keseluruhannya, maka kita bisa tahu kira-kira per porsi ini bisa mencukupi berapa kebutuhan gizinya. Nah, jadi kemudian kita bisa lihat ya, ternyata satu porsi dari Sunny Side Up Sandwich ini bisa mencukupi kebutuhan energi sebesar 9,1%, protein 15,7%, lemak 16,2%, karbohidrat 7,6%, zat besi sebesar 9,54% dan kalsiumnya 4,3%. Nah, kalau dilihat ternyata yang cukup rendah pemenuhannya adalah kalsium ya, sehingga mungkin perlu tambahan susu atau lainnya ya. Tapi kalau susu nggak bisa ya, mungkin bahan makanan sumber kalsium lainnya yang bisa menggantikan susu untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya. Nah, begitu pula kalau karbohidrat mungkin nanti tinggal ditambahkan makanan manis dan lainnya ya, yang bisa dikonsumsi oleh seorang vegetarian. Nah, itu nanti silahkan dibahas, silahkan cari referensi yang berkaitan di bagian D sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari perhitungannya. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.